Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Khadijah Robiatul Adawiyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mendongeng yang berjudul Sang Kuryang dari cerita rakyat Provinsi Jawa Barat. Tolong like, share, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Kuryang. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seorang ibu bernama Dayang Sumbi dan anaknya Sang Kuryang. Mereka hidup bersama seekor anjing kesayangan bernama Tumang. Suatu hari Dayang Sumbi ingin sekali makan hati menjangan. Maka ia meminta Sang Kuryang untuk mencarikannya ke dalam hutan. Sang Kuryang pergi bersama Tumang. Sayangnya di hutan sedang tidak ada menjangan, yang ada malah babi hutan, yang sebenarnya perwujudan dewa yang sedang dikutuk. Tumang yang tahu pun menghalangi Sang Kuryang yang hendak memanah babi hutan itu. Tiba-tiba ketika Sang Kuryang sedang mengarahkan panahnya ke arah babi hutan, panah itu meleset tepat mengenai anjingnya itu. Cus, Tumang pun mati. Daripada tidak mendapatkan pesanan ibunya, Sang Kuryang pun mengambil hati Tumang. Lalu dibawa pulang oleh Sang Kuryang. Di rumah, hati Tumang ia berikan kepada ibunya. Tentu saja Sang Kuryang berbohong bahwa hati itu adalah hati menjangan. Dayang Sumbi yang semula tidak curiga mendadak merasa aneh karena tidak mendapati si Tumang bersama Sang Kuryang. "Di manakah si Tumang yang tadi pergi ke hutan bersamamu?" tanya Dayang Sumbi. Sang Kuryang kaget, ia bingung dan tidak menyangka ditanya demikian, tapi ia tidak dapat berbohong. "Maaf ibu, yang tadi ibu makan itu adalah hati Tumang. Saya tidak sengaja membunuhnya." Seketika murkalah Dayang Sumbi. Ia memukul anaknya itu dengan centong sampai meninggalkan bekas di kepalanya. Sembari marah, ketahuanlah siapa Tumang sebenarnya. "Tumang itu ayahmu Sang Kuryang. Kenapa kamu tega membunuhnya?" Akibat perbuatannya itu, Sang Kuryang pergi meninggalkan rumahnya. Ia berkelana keliling dunia mencari ilmu dan mulai bertumbuh jadi laki-laki dewasa. Ia pun mengganti namanya menjadi Jaka. Bertahun-tahun kemudian mampirlah ia ke hutan masa kecilnya. Ia ingin mampir meminta minum kepada pemilik salah satu pondok di sana. "Nyai, bolehkah saya meminta minum? Saya pengelana yang baru tiba di pengembara yang jauh," minta Sang Kuryang pada pemilik pondok. Dayang Sumbi yang masih awet muda menerima tamunya dengan sukacita. "Silakan masuk Kisanak. Kalau boleh tahu, siapa nama Kisanak?" "Nama saya Jaka." Saat itu keduanya belum sadar bahwa mereka adalah ibu dan anak yang terpisah sekian lama. Lalu mereka pun semakin dekat. Suatu hari, Sang Kuryang hendak melamar Dayang Sumbi. Tetapi ketika Sang Kuryang sedang bekerja, Dayang Sumbi tidak sengaja melihat sebuah tanda di kepala Jaka. Dayang Sumbi pun terkejut bahwa Jaka itu adalah anaknya.
Demi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, saat hendak melamar, Dayang Sumbi mengajukan usul. Aku ingin kamu buatkan danau dan perahu dalam satu malam. Dengan kesaktiannya, Jaka atau Sangkuriang pun mengabulkan permintaan Dayang Sumbi yang adalah ibunya sendiri. Ia mengarahkan banyak jin untuk membuatkan danau dan perahu supaya selesai satu malam. Dayang Sumbi pun gelisah. Ia mulai berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kerja Sangkuriang tidak selesai. Tuhan pun mendengar doanya. Bunyi ayam jantan berkokok terdengar, pertanda pagi sudah datang. Membantu Sangkuriang mengira itu sudah pagi, maka mereka segera pulang ke alamnya. Tinggal Sangkuriang yang marah karena gagal. Ia pun menendang perahu yang hampir jadi. Perahu itu jatuh menelungkup di suatu tempat dan membentuk sebuah gunung. Kini orang-orang menyebutnya Gunung Tangkuban Perahu.